Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel saya Siska Bercerita. Hari ini saya mau bercerita tentang masa kecil saya. Nah, ini saya pakainya video anak saya aja ya teman-teman. Hari ini saya mau cerita masa kecil saya waktu di kampung dulu ya teman-teman. Nah, ini perlu teman-teman tahu, saya itu dibesarkan di sebuah kampung yang semuanya itu kami itu tinggalnya itu di pesisir sungai teman-teman. Jadi anak pesisir sungai itu masih kecil, itu umur 3 tahun atau 4 tahun itu sudah harus bisa berenang ya teman-teman. Bahkan ada anak tetangga itu belum 3 tahun itu mereka udah bisa berenang teman-teman. Ini ada tujuannya, karena kan orang tua sibuk bekerja, jadi anak-anak kalau sudah bisa berenang, orang tua bisa dengan tenang meninggalkan anak di rumah. Orang tua dulu itu yang ada di kampung itu mereka penghasilannya itu adalah bekerja sebagai petani dan nelayan teman-teman, bukan petani yang dalam bayangan teman-teman yang kayak di Pulau Jawa ya teman-teman. Enggak, mereka itu petani noreh, kebun karet sama nelayan. Nah, ada juga yang bercocok tanam, menanam sayuran ya teman-teman. Sayurannya itu kayak timun, jagung. Kalau buah-buahan itu kebanyakan di Kapuas Hulu itu adalah buah yang tumbuh liar, buah hutan teman-teman. Duriannya hutan, rambutannya pun kebanyakan tuh rambutan kampung teman-teman. Pokoknya yang serba kampung gitulah. Jadi kembali ke topik kita, karena ini adalah video anak saya berenang di kolam renang ya teman-teman. Saya masih ingat sekali dulu pertama kali saya belajar berenang itu saya diajarkan oleh mama saya teman-teman, dan cara ngajarnya itu termasuk ini ya, cara ngajar yang brutal ya teman-teman ya. Nggak pakai menye gitu teman-teman, langsung pokoknya teman-teman tahu kan kisaran seumuran sama anak saya inilah teman-teman. Kami itu, saya terutama adik saya waktu itu kayaknya belum diajar untuk berenang, jadi saya itu langsung dilempar di pantai tepi sungai teman-teman. Nah, pokoknya nangis-nangis. Cara ngajarnya itu dilempar teman-teman, tapi walaupun kayak gitu cepat loh teman-teman proses belajarnya teman-teman, karena kita kan sebagai manusia itu, mau itu orang dewasa atau anak kecil, ternyata itu kita punya insting untuk survive, untuk menyelamatkan diri teman-teman. Bahkan cara saya ngajarin anak saya ini dibawa ke kolam renang gitu enggak cukup efektif teman-teman, karena prosesnya itu agak lama. Nah, sekarang ini videonya udah lama, sekarang anak saya udah kelas 1 dan kami jarang sekali main ke kolam renang, karena pertama itu kendala waktu, dan kedua itu kendala takut. Biasanya anak kecil tuh sering masuk angin ya teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman. Dulu itu kami belajar itu main lempar-lempar gitu teman-teman. Mama saya lempar saya ke pantai dan saya harus menyelamatkan diri, pokoknya menggapai apapun, pokoknya cepet-cepet ini menghanyutkan diri itu ke pantai, ke tempat yang bisa berpegang teman-teman. Nah, di Kapuas Hulu itu teman-teman kalau pernah lihat video di kampung tepi sungai itu biasanya ada jamban teman-teman. Jamban itu tempat orang buang air, atau tempat orang kampung itu biasanya turun ke sungai untuk cuci baju, cuci piring, pokoknya untuk mandi atau segala macam ya teman-teman. Nah, jadi
eh, di di rumah saya itu di atas. Nah, langsung turun ke bawah itu ada jamban itu, teman-teman. Nah, mama saya langsung lempar dan saya harus menggapai, teman-teman. Nah, jamban itu kan pakai untuk dia mengapung itu dia perlu perlu kayu besar untuk agar dia bisa terapung ya, teman-teman. Nah, pokoknya gapai aja deh tali untuk ikat atau apa, pokoknya ke pantai, teman-teman. Menurut saya cara seperti itu lebih cepat dan sangat efektif ya, teman-teman, karena benar-benar cepat untuk bisa langsung praktek berenang, teman-teman. Nggak kayak, pokoknya masih kalah lah coach-coach berenang yang ngajarin anak-anak berenang itu, teman-teman. Menurut saya itu sangat cepat dan lumayan menghemat waktu, teman-teman. Saya kan sewaktu itu, kalau nggak salah ingat saya itu sore, teman-teman, mama saya ngajarin saya berenang, teman-teman. Jadi nggak lama, satu hari itu paling lama itu 1 jam dia ngajarin kayak gitu. Habis itu udah nggak lagi, teman-teman. Paling hanya 2 hari atau 3 hari, habis itu sudah bisa berenang sendiri lah. Dan sampai akhirnya saya sudah bisa berenang dan bisa mandi bersama teman-teman saya di sungai ya, teman-teman. Nah, dulu itu di sungai itu kayaknya nggak seseram sekarang atau gimana sih, teman-teman. Saya waktu dulu tuh pernah pulang kampung, tapi saya itu udah nggak berani loh nyebur di sungai, teman-teman. Rasa-rasanya itu kayak ada makhluk yang bisa narik kita tuh ke dalam sungai gitu, teman-teman. Itu cuma perasaan saya ya, teman-teman. Jadi saya sekarang udah nggak berani lagi, teman-teman, nyebur di sungai, teman-teman. Kecuali kalau pas kayak di tempat mertua saya itu lagi banjir. Nah, biasa mandi saat banjir itu aja, teman-teman. Tapi kalau untuk nyebur di sungai saya nggak berani, teman-teman. Nah, dulu itu kami sering mandi di sungai, berenang sama teman-teman ya, teman-teman yang lain. Nah, kaki itu dimain-mainkan, teman-teman. Kadang-kadang itu ada ikan buntal, kadang-kadang tangan lah yang digigit buntal, kaki lah yang digigit buntal, teman-teman. Pernah ada buntal besar itu gigit kaki saya. Untung enggak satu kaki dimakan dia, teman-teman. Dia gigit telunjuk kaki saya, jari kaki saya, teman-teman. Itu kulit saya langsung, buntal itu gigit itu cepat sekali loh, teman-teman. Ikan buntal tuh gigit tuh kayak disilet, pokoknya kayak langsung putus aja gitu kulit kita, teman-teman. Dipotong dia, teman-teman. Giginya tuh kayak silet, teman-teman, tajam sekali, tuh cepat sekali, langsung cup gitu, langsung, pokoknya enggak cara tarik, dia tuh enggak narik, tapi langsung gigit tuh. Pas langsung kita kan refleks langsung bangun dari sungai, langsung naik ke atas, sekali lihat itu kaki tuh udah berdarah, teman-teman. Tapi enggak kapok juga, masih juga mandi sampai akhirnya saya SMA pun masih, teman-teman. Nah, cuman sekarang saya terus terang saya udah nggak berani, teman-teman. Kayak ada buaya lah atau apalah binatang buas yang ada di bawah itu, teman-teman. Udah nggak berani sama sekali mandi di sungai. Tapi seru ya, teman-teman. Dulu itu main sama teman-teman di kampung, masih kecil, sebesar anak saya itu bisa main sama teman-teman, itu seru sekali. Oke deh, teman-teman, sampai di sini dulu cerita saya hari ini. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita masa kecil saya, dan doakan saya bisa bercerita kembali lagi kepada teman-teman ya. Dadah.